Nah, tentang laki-laki sebagai pemimpin ya. Ini dalam pengalaman masalah penyelesaian utang riba kita, banyak orang berdatangan itu antara laki dan perempuan, antara suami dan istri itu lebih kuat istri kelihatannya dalam menghadapi masalah-masalah gitu ya. Dalam mentalnya, penyelesaiannya, kemudian daya tahannya, terus kamu ya, dilihat dari komunikasinya itu juga kelihatannya laki-lakinya ini suaminya lidahnya keluh, nggak bisa bicara, tapi istrinya bisa lancar. Nah, suami istri itu kok lebih kuat istri gitu daripada suami, itu kenapa ya? Ya memang kan obat kuat itu diperuntukkan buat para suami. Yang diterapin juga tadi jantanan suami ya? Nggak ada obat kuat buat perempuan itu, setahu saya Gitu nggak ya? ada. Tapi kalau obat kuat itu untuk laki-laki. Karena laki-laki itu ternyata gahar di luar, tapi melempem di dalam. Jadi di luar mah macan gitu. Iya. Ketika nyampe rumah kucing gitu kan. Lalu ada apa permasalahannya kan? Nah, dari kasus-kasus yang kami hadapi dari klien itu memang orang-orang dengan leadership yang lemah itu ya otomatis dia itu akan, ya maaf, diinjak-injak oleh pasangannya gitu kan. Itu secara otomatis. Dan diantara yang banyak terjadi adalah banyak para klien ini ternyata ketika diobservasi, dia itu untuk pendapatan atau gaji itu semua diberikan kepada istri. Sehingga dia tidak punya lagi tuh otoritas untuk mengeluarkan uang. Ada klien itu malah sampai untuk terapi saja itu dia dibiayai oleh istrinya. Karena dari setor semua. Iya. Bahkan juga ada banyak kasus di kami nih, ketika ada WA masuk nanya-nanya tentang terapi, ketika dia itu jawabannya adalah baik Pak atau baik Ustadz, nanti kami konsultasi dulu dengan istri, itu katanya hampir 80% itu tidak jadi ambil terapi. Karena apa? Terkait dengan sesuatu yang dikeluarkan gitu. Sedangkan perempuan ini kan memang cenderung kepada tabiatnya adalah bakhil, pelit dia untuk orang lain. Tapi kalau untuk dirinya sendiri kan dia itu bebas gitu. Dari klien-klien kami kasusnya seperti itu. Kalau dibilang perempuan tadi lebih perkasa gitu kan, itu memang fenomena akhir zaman seperti itu. Dan ternyata ketika didalami, mendominasi ini, itu tidak hanya ketika ketemu antum, ketemu kita, tapi ternyata juga di dalam kamar gitu. Banyak seorang suami itu ketika mengutarakan ingin berhasad kepada istrinya itu ditolak, dan itu tidak berani untuk mengajukan banding seperti itu. Jadi dia nurut aja gitu, karena saking takutnya kepada seorang istri. Jadi kan harus kita bedakan, mana itu kita takut istri, mana itu memuliakan seorang istri. Dua kata ini, dua diksi kata ini sering salah paham. Iya kan? Katanya ingin memuliakan istri, tapi nyatanya itu sebenarnya menutupi ketakutan dia kepada istri gitu. Iya kan? Kan harusnya seperti ini, contoh. Pergi keluar rumah, yang harus izin itu siapa? Istri. Kebalik sekarang. Suami mau ketemu temennya atau keluarganya keluar, itu izin ke istrinya. Kan itu yang terjadi sekarang. Padahal dalam Islam ini, seorang yang keluar dari suatu rumah, itu yang wajib izin adalah istri. Karena memang dalam Islam, perempuan itu dijaga, diprotek sedemikian rupa. Di antaranya adalah mengurangi intensitas dia keluar. Kalau dia seorang istri, tugas dia di dalam rumah. Nah, ketika di dalam rumah, lalu dia hiburannya apa gitu? Nah, dalam Islam itu ternyata hiburannya adalah jima.
ketika jima ini menjadi sebuah wahana untuk tadi relaksasi ini, akan menjadi sebuah hiburan yang sangat dinanti-nanti oleh seorang istri. Kalau perempuan solihah, dia tidak akan merasa nyaman berlama-lama di luar rumah. Karena dia kan harus berhijab, menutupi auratnya. Sedangkan di luar rumah kan, Bebas. kalau di dalam rumah kan bebas. Nah, lalu hiburannya apa ya? Suaminya. Ketika fungsi hiburan ini atau relaksasi ini tidak didapatkan, dia akan uring-uringan. Dia akan senang nongkrong-nongkrong di luar, hanya sekedar ketawa-ketawa dengan teman-temannya. Yang itu malah menjadi mudarat baru. Karena apa? Banyak terjadi perselingkuhan akibat apa? Reuni. Setelah reuni apa? Ketemu-ketemu di luar, di kafe. Akhirnya terjadi perselingkuhan. Akhirnya apa? Ketika tahu, oh ternyata ada di sana yang lebih membahagiakan daripada di dalam rumah, itulah awal pecahnya sebuah rumah tangga. Karena tadi kejenuhan gitu, tidak ada hiburan gitu ya. Iya, Dia karena menemukan variasi hiburan baru. iya. Karena kan sekian lama rumah tangga, menurut penelitian itu, Ustaz, 11 tahun usia rumah tangga adalah titik di mana terjadi kejenuhan. Terutama bagi laki-laki. 11 tahun laki-laki itu jenuh. Dia ingin sesuatu yang baru, suatu tantangan yang baru, suatu rasa yang baru. Nah, makanya kalau dalam Islam diakomodir, diarahkan kepada yang syar'i, yaitu dengan cara menikah lagi. Jadi kalau dalam Islam yang kan tadi ya, ta'adud zaujat itu adalah membatasi. Bukan tukar tambah atau malah tukar kurang gitu kan. Yang terjadi seperti itu. Jadi 11 tahun pernikahan, ketika sudah jemu, di-refresh lagi. Dengan cara tadi, coba benahi 3 hal tadi. Duduk kembali, kita ke kajian-kajian, ke talim-talim. Itu sesuatu yang dirindukan sebenarnya oleh seorang istri itu. Betapa banyak klien-klien kita itu ketika kita tanya, kapan Pak terakhir kali datang ke majelis bareng sama istri? Wah, udah lama sekali, Coach, karena sibuk, istri kerja, saya juga bekerja, anak-anak. Ya. Cobalah dia agendakan, entah seminggu sekali atau sebulan sekali ada. Ternyata ketika itu dijalankan, itu ada tadi keberkahan. Oh, ternyata ketika tausiahnya itu pas, relate dengan masalah yang mereka hadapi gitu kan. Sedangkan permasalahan-permasalahan itu selalu datang. Dan kalau kita nggak nambah ilmu, kan kita menghadiri kajian majelis itu kan nambah ilmu. Kalau nggak tambah ilmu, kita akan kesulitan. Iya. Gitu, Ustaz. Wah, ini menarik nih. Apa namanya? Nanti kalau ada yang minta nomor nggak apa-apa, dikasih langsung. Apa nomor Coach Teguh saya cantumkan di video nggak apa-apa nih? Boleh, silahkan jika memang berkenan dan semoga ini menjadi wasilah. Nah, ini sebelum ditutup dijelaskan dulu nih. Lebih jauh nih tentang masalah tadi nih. Terapi Vanilla Strong, masalah memperbaiki suami atau apalah gitu. Kalau mau lanjut konsultasi seperti apa nih? Terus nanti apa yang akan dilakukan di konsultasi? Kira-kira gambarannya bagaimana gitu? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi terapi Vanilla Strong itu adalah sebuah metode terapi. Dia itu tanpa obat. Tanpa obat. Ya. Tanpa sentuh ke area-area vital. Dan kita itu goalnya memang untuk kesehatan. Ya kan? Karena apa ya? Kalau kita bicara tentang kejantanan, keperkasaan, itu tidak lepas dari obat. Tidak lepas dari sesuatu yang dioles. Iya, pas biasanya gitu ya. Yang mana dua hal ini akan menimbulkan ketergantungan. Nah, terkait dengan tadi psikis, orang kalau udah tergantung, psikisnya terganggu. Iya, iya. Kayak kita biasa ngopi, satu hari kita nggak ngopi, rasanya itu ada yang aneh. Kayaknya mata sepet banget gitu kan. Juga sama kan orang yang candu merokok, ketika dia tidak merokok sehari, itu rasanya gimana gitu, gelisah. Nah, kita hadir memang dalam rangka membantu para suami yang insya Allah soleh ini dalam rangka untuk menghilangkan ketergantungan tadi. Kita ini hanya tergantung hanya kepada Allah gitu. Ya kan? Metodenya bagaimana? Metodenya adalah yang pertama itu ada olah gerak dan nafas.
Jadi kita latih di dalam trainingnya itu untuk olah gerak dan nafas. Yang kedua ada kita nanti akan buka simpul-simpul di titik-titik tertentu agar nanti jalur energi ke area zakar itu terbuka. Maksudnya membuka simpul apa tadi? Pijat? Titik-titik ada dengan ya disentuh, ditarik, tapi itu di luar area vital tadi. Jadi kita selama ini memang sudah banyak mendapatkan klien dan dia punya kafaah syariah seperti LC, MA, doktor. Kita selalu tanyakan bagaimana metode terapinya, metode apa terkait dengan akadnya, apakah ada yang berselisih dengan syariat. Selama ini sih alhamdulillah tidak ada. Karena kita tidak ada sama sekali sentuh ke area vital itu. Ya. Gitu. Jadi itu terus Jangankan melihat, menyentuh aja enggak itu ya? Iya. Selanjutnya itu metodenya adalah terkait dengan psikis tadi. Bagaimana sih mengelola psikis biar nyaman gitu. Kita nanti ada program-program yang diberikan. Kita nanti ada salah satunya diantaranya tadi terapi menulis yang kita anjurkan. Bahkan ada aroma terapi gitu ya. Kalau kita orang Sunda atau orang Jawa biasanya kalau menikah kan ada aroma melati. Ternyata laki-laki itu suka dengan bunga melati. Karena apa? Memori yang terekam dalam long term memorinya ketika dulu pengantin baru itu adalah melati. Nah ini kan sesuatu yang ada di memori rekam otaknya yang kalau kita sentuh kembali itu akan jadi dahsyat gitu. Perkara tentang psikis ini. Dan ada lagi kasus yang unik terkait dengan rambut misalkan. Seorang suami ini tidak nyaman dengan rambut istrinya, entah itu karena memang bentuknya atau memang karena berubah. Yang dulunya hitam jadi putih kan gitu kan. Itu kan namanya faktor-faktor yang psikis sebenarnya. Ketika kita berikan arahan, coba Pak dengan tutup atau divariasikan lah gitu. Seperti itu pun ternyata membuat kembali gairahnya itu dahsyat gitu. Nah itu kan terkait dengan psikis. Jadi metode kami adalah olah gerak dan nafas. Terus juga ada titik-titik tertentu yang kita akan buka di luar area vital dan terkait dengan psikis. Dengan syaratnya memang terapi ini itu khusus untuk kalangan kita sendiri. Muslim, jadi wajib muslim ya? Karena kita ingin membantu para suami ini agar semakin sakinah rumah tangganya. Selama ini kan kalau kita boleh jujur bahwasannya penjualan obat yang tertinggi, kalau di sini ada pasar pramuka boleh dicek. Penjualan obat tertinggi dengan omset terbesar itu adalah untuk kejantanan gitu. Padahal suatu yang sifatnya bahan kimia itu kan akan merusak organ-organ tubuh, terutama di ginjal dan liver. Nah, kita ingin yuk para suami ini sehat. Yuk para suami ini semakin berkualitas hidupnya. Karena dia itu tadi pemimpin. Kalau dia di dalam rumah tangga dia sudah menjadi seorang pemimpin, dia keluar rumah, baik di tempat kerja, di lapangan, di pasar, dia akan jadi pemimpin juga. Yang terjadi di kita ini, di Indonesia ini kan kekurangan pemimpin yang mumpuni. Yang dia itu lahirnya bagus, batinnya bagus, pemahaman tentang agamanya ini bagus. Yang terjadi di kita ini kan gini. Bahkan kita dapat di seorang RT tingkat bawah itu ahli maksiat. Bagaimana warganya bisa berkah lingkungannya kan seperti itu. Nah, itulah terapi Van Strong dan biaya terapinya itu kita ada Ustadz. Jelas di akad di awal untuk di Pulau Jawa ini sebesar 2 juta rupiah. Pelatihannya itu selama sekitar 3 jam. Nah, selanjutnya kita akan dampingi dengan program selama 3 bulan. Gratis. Jadi 3 jam pertemuan, 3 bulan tuh online gitu ya? Apa enggak, pertemuan sifatnya tetap? program aja. Nanti kita bikin program, kita monitoring, kita evaluasi hasilnya bagaimana. Kalau ada yang perlu, biasanya sih konsultasinya, feedbacknya gitu, tektok terus gitu. Saat bagaimana gini-gini, atau coach bagaimana gini-gini, hasilnya gini-gini. Oh ya udah lanjutkan Pak yang gini-gini, kita arahkan seperti itu.
Jadi kita memang goal pertamanya itu sehat dulu. Berapa? 2 juta ya? Untuk Pulau Jawa ini 2 2 juta, juta. Sumatera itu 2.500.000, Kalimantan, Sulawesi, Bali, NTB itu 3 juta. Biasanya kita ada juga, program promo-promo diskon gitu di bulan Ramadan umpamanya. ya kita beberapa kali memberikan paket promo itu sampai 50% di momen-momen tertentu. Biasanya seperti itu, dan itu tersentral pusat yang mengeluarkan program itu gitu. Dan kita sebenarnya Oh, jadi ini ada kelembagaan ya, bukan Coach Teguh secara pribadi ya? Maksudnya ada Iya. lembaga pusatnya gitu ya? Ada guru. Oh gitu. Jadi kita ada gurunya, Bang Taufik Fajri, Hafizahullah. Beliau itu tinggal di Kediri. Beliau itu memang guru kita, seorang terapis bekam, juga beliau itu motivator lah gitu kan. Dan beliau itu menjalani rumah tangga yang memang menurut kami cukup ideal. Beliau tinggal di Kediri dengan 4 istri dan hampir 15 anak. Kalau nggak salah ya, seperti itu. Dan terapi ini sebenarnya awal mulanya itu sangat dijaga gitu. Jadi hanya orang-orang tertentu aja yang bisa ambil terapi ini dulu gitu, sebelum tahun 2017. Baru setelah tahun 2017 bulan April itu di launching dengan syarat yang kita sepakati. Di antaranya adalah Muslim. Muslim pun dia harus menjaga sholat. Jadi launching 2000 berapa tadi? 2017. 2017. Muslim juga dia harus menjaga sholat. Kalau nggak menjaga sholat, kita khawatir. Karena apa? Ibaratnya seorang sipil diberikan senjata, khawatirnya ini untuk sembarangan gitu kan. Iya. Karena kontrol diri kita itu kan melalui sholat. Sungguh sholat itu menjaga dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi khawatirnya punya senjata baru yang mematikan lalu digunakan sembarangan. Ini yang kita jaga. Nah, selanjutnya adalah amanah orang-orang yang bisa menjaga dirinya maupun akad dari terapinya. Dan kita lagi-lagi menjaga agar ini tuh tidak jatuh ke tangan orang yang salah gitu. Kalau ini jatuh ke tangan orang yang salah, bisa-bisa jadi mudorot. Karena ibaratnya melihat suatu, wah gini-gini, lalu dia itu fokus ke situ, bisa menghancurkan rumah tangga orang lain gitu. Nah, untuk biaya terapinya jelas di awal tidak ada sesuatu yang tidak kita sepakati di awal, karena ini muamalah antara hak dan kewajibannya seperti apa. Jadi untuk biaya terapi itu cukup sekali, selama 3 bulan itu akan kita dampingi dan itu gratis. Dan selanjutnya menjadi komunitas suami juara di semua medan laga cinta, insya Allah. Juara, ada singkatannya nggak juara itu? Iya. Nggak ada. Ya, baik Bapak Ibu nih, nanti kalau yang mau ngebutuhkan Family Strong, langsung aja nanti nomornya ya saya tulis di video. Soalnya kalau nggak saya tulis tuh nanti ke saya terus itu. Dulu ada tentang Bang Infak, disangkanya saya yang Bang Infak. Nah, jadi biar nomornya itu aja Tat ya. Iya, siap. Nah, nomor itu. Nah, alhamdulillah kita cukupkan sampai di sini. Nanti biar Bapak Ibu langsung saja, bukan Bapak Ibu, Bapak-bapak, karena terapi ini memang khusus Bapak-bapak ya, khusus para suami untuk meningkatkan qoam. Qoam itu artinya pemimpin, dan qoam itu juga berarti berdiri Tat ya. Kalau kita tegak. tidak bisa tegak berdiri, ya lemes. Kalau nggak tegak ya lemes ya kan. Gitu. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.